Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester akuntansi biaya, program studi manajemen, dosennya Ibu Tika Yunimbuli, SE MSI M. Oleh saya sendiri, Zaki Al-Hafi, nomor induk mahasiswa 22010721110. Di sini ada pembahasan mengenai kasus yang pertama, konsep biaya manufaktur. Estimasi biaya per unit untuk CMR Incorporation ketika perusahaan beroperasi pada tingkat produksi dan penjualan 12.000 unit adalah sebagai berikut. Item biaya berbanding estimasi biaya per unit. Bahan baku langsung $32, tenaga kerja langsung $10, overhead pabrik $15, overhead pabrik variabel $15, overhead pabrik tetap $6, pemasaran variabel $3, pemasaran tetap $5. Diminta satu, identifikasikan estimasi biaya konversi per unit. Dua, identifikasikan estimasi biaya utama atau prime cost per unit. Tiga, tentukan estimasi total biaya variabel per unit. Pembahasan kasus 1, biaya konversi per unit. Yaitu adalah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Jadi $10 ditambah dalam kurung 15 ditambah 16. Totalnya $31. Yang kedua, biaya utama per unit. Rumusnya adalah biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Sama dengan $32 ditambah $10, totalnya $42. Yang ketiga, biaya variabel per unit. Sama dengan biaya utama ditambah overhead pabrik variabel dan pemasaran variabel. Jadi $42 ditambah $15 tambah $3. Totalnya $60. Kita beralih ke kasus yang kedua, metode harga pokok berdasarkan pesanan. Berdasarkan pesanan berikut yang berkaitan dengan 3 pesanan yang masih dalam proses di Nanas Company selama bulan Januari, di sini kita bisa lihat tabel biaya yang dibebankan periode sebelumnya. Pesanan nomor 66 $40.000, pesanan nomor 67 $15.000, dan pesanan nomor 68 itu $0. Biaya yang ditambahkan selama bulan Januari, bahan baku langsung untuk pesanan nomor 66 $35.000, untuk pesanan nomor 67 $45.000, dan untuk pesanan nomor 68 $54.000. Tenaga kerja langsung untuk pesanan nomor 66 itu $45.000, pesanan nomor 67 itu $40.000, pesanan nomor 68 itu $35.000. Overhead pabrik $50 per jam untuk semua pesanan, tanda tanya. Jam mesin yang digunakan selama bulan Januari, pesanan nomor 66 720, pesanan nomor 67 640, dan pesanan nomor 68 itu 560. Diminta buatlah ayat jurnal yang sesuai untuk mencatat setiap transaksi di bulan Januari sebagai berikut. Ini. 1. Bahan baku langsung dikeluarkan dari gudang ke barang dalam proses. 2. Beban gaji didistribusikan ke barang dalam proses. 3. Overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk periode tersebut. 4. Pesanan nomor 66 dan nomor 67 diselesaikan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Maka pembahasannya, 1. Bahan baku langsung dikeluarkan dari gudang ke dalam proses, yaitu adalah bahan bakunya tinggal ditambahin 35.000 ditambah 45.000 ditambah 54.000. Totalnya 134.000. Untuk beban gaji didistribusikan ke barang dalam proses, yaitu adalah beban gaji rumusnya 45.000 tambah 40.000 tambah 35.000. Totalnya 124.000. Untuk overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk periode tersebut, yaitu 720 ditambah 640 ditambah 560 dikali 50 sama dengan 96.000. Untuk pesanan nomor 66 dan 67 diselesaikan dan ditransfer ke gudang barang jadi, 35.000 ditambah 45.000 tambah 36.000 ditambah 45.000 tambah 40.000 ditambah 32.000. Totalnya 233.000.
Baik, kita lanjut ke kasus 3, metode harga pokok proses. Tuller Incorporation memproduksi suatu produk di 2 departemen. Produk ini dibuat dari lempengan logam yang dipotong dan dibentuk di departemen pemotongan. Produk ini kemudian ditransfer ke departemen perakitan, di mana bagian-bagian lain yang dibeli dari pemasok luar ditambahkan ke unit dasar. Oleh karena hanya ada satu produk yang diproduksi oleh perusahaan, maka sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan. Data yang berkaitan dengan operasi bulan November di Departemen Pemotongan, jumlah unit di persediaan awal 800. Jumlah unit yang mulai diproses selama periode berjalan 3.200. Jumlah unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan selama periode berjalan, jumlah unit di persediaan akhir 75.000. Maaf, saya ulangi. Jumlah unit di persediaan akhir 75% selesai untuk bahan baku, 40% selesai untuk tenaga kerja, 25% selesai untuk overhead. Ini masing-masing ada rupiahnya. Kemudian biaya yang dibebankan ke Departemen Bahan Baku persediaan awal $17.923, ditambahkan di bulan berjalan $68.625. Kemudian tenaga kerja langsung $2.352. Kemudian ditambahkan di bulan berjalan $14.756. Kemudian overhead pabrik $3.800. Kemudian ditambahkan di bulan berjalan $29.996. Diminta satu hitung biaya unit ekuivalen untuk departemen pemotongan dan rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transfer biaya dari departemen pemotongan ke departemen perakitan. Pembahasan kasus 3 nomor 1, kita bisa lihat itu tadi kan diminta hitung biaya unit ekuivalen untuk departemen pemotongan dan rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen. Jadi rumusnya 3.400 tambah 600 dikali 75, 3.850. Kemudian yang kedua 3.400 ditambah 600 kali 40% sama dengan 3.640. Kemudian ditambah 3.400. Kemudian yang ketiga 3.400 ditambah 600 kali 20% sama dengan 3.550. Dari hasil ini kita bisa mengambil harga per unit ya untuk yang 3 tadi. Pertama yang 17.923 ditambah 68.625. Kemudian dibagi ekuivalennya 3.850 sama dengan 22,48 harga per unit. Kemudian yang kedua itu 2.352 ditambah 14.756 dibagi 3.640 sama dengan 4,7 itu harga per unit. Dan yang ketiga 3.800 ditambah 2.996 dibagi 3.550 sama dengan 9,25. Sehingga harga per unit jika ditotalkan dari 1, 2, dan 3 yaitu adalah 36,7. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, buatlah ayat jurnal. Nah, ini ayat jurnalnya bisa dilihat. Biaya dibebankan ke Departemen 24.075 dengan rincian bahan baku $17.923, tenaga kerja 2.352, overhead pabrik 3.800. Kemudian jurnal biaya ditambahkan selama periode berjalan $137.452 dengan rincian bahan baku $68.625, tenaga kerja 14.756, dan overhead pabrik 29.996. Demikian adalah presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.